Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziudan Jesta Adami Agus dari kelas 2506 NIM 1020 4233 0082. Di sini saya akan membuat video tentang makna beragama dalam Islam. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk. Di tanah air kita terdapat beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan nilai-nilai toleransi. Secara bahasa, toleransi berasal dari kata Latin tolera, yang berarti menahan diri atau bersabar terhadap perbedaan. Dalam konteks beragama, toleransi berarti menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidupnya, termasuk dalam beragama. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dijelaskan la ikraha fid din qad tabayyana rusyu minal ghayy, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjelaskan bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan. Iman sejati lahir dari kesadaran dan kerelaan hati, bukan dari tekanan atau paksaan. Dan dari sinilah Islam menanamkan dasar toleransi, menghormati kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan yang diyakininya. Toleransi dalam Islam bukan hanya dinilai sosial, tetapi merupakan bagian dari ajaran agama yang sangat kuat. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan prinsip penting bahwa setiap manusia memiliki hak untuk beribadah sesuai keyakinannya. Islam tidak mengajarkan untuk membenci penganut agama lain. Sebaliknya, Islam memerintahkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jainakum syuban wa qabala lita'afu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan suku, bangsa, dan agama bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan peluang untuk saling mengenal dan menghargai. Itulah hakikat ajaran Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Namun perlu dipahami, toleransi dalam Islam memiliki batas. Toleransi berarti menghormati, bukan mencampur-adukan keyakinan. Seorang muslim tetap harus menjaga akidahnya, tidak ikut serta dalam ibadah agama lain, tetapi bersikap baik, sopan, dan adil kepada mereka. Dalam hal sosial seperti tolong-menolong, bekerja sama, atau saling menghormati, Islam sangat menganjurkan. Tetapi dalam hal akidah dan ibadah, Islam menuntut keteguhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyakiti seseorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa. Hadis ini menegaskan bahwa sekalipun berbeda keyakinan, setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan penuh kasih. Rasulullah SAW menunjukkan contoh nyata bagaimana hidup dalam toleransi. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya memimpin kaum muslimin, tetapi juga berbagi kelompok Yahudi dan Nasrani. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian sosial menegaskan bahwa semua penduduk Madinah tanpa memandang agama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dan keadilan. Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan tetangga non-muslim dengan penuh kasih. Beliau menjenguk tetangga Yahudi yang sakit, menghormati jenazah non-muslim yang lewat, bukan memberikan perlindungan kepada siapapun yang membutuhkan. Semua ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk berbuat baik kepada sesama, karena kebaikan tidak terbatas oleh perbedaan keyakinan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, toleransi bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Tidak menghina atau menjelekan agama lain, menghormati waktu ibadah pemeluk agama lain, mengucapkan selamat dalam konteks sosial tanpa menyalahi akidah, dan yang terpenting bersikap adil dalam semua urusan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, seorang muslim sejati tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan, perbuatan maupun sikap. Toleransi sejati dimulai dari hal kecil, menahan diri, menghargai, dan berempati. Nah, toleransi membawa banyak dampak positif baik secara pribadi maupun sosial bagi individu. Toleransi menumbuhkan ketenangan hati, memperluas wawasan, dan menghindarkan kita dari permusuhan. Bagi masyarakat, toleransi memperkuat persatuan dan keharmonisan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian,
toleransi bukan berarti melewatkan iman, tapi justru menunjukkan kedewasaan yang beragama. Mari kita jaga kebersamaan dengan menghormati perbedaan, karena perbedaan adalah bagian dari rahmat Allah. Nah, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.